Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dengan pelajaran kita pada hari ini. Kali ini kita sampai kepada pelajaran kita yang ke-10 untuk triwulan yang kedua ini. Tema yang akan kita bahas bersama adalah beriman teguh di tengah ketidakpercayaan. Saudara sekalian, ayat-ayat yang akan dipakai untuk pelajaran kita hari ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Bilangan pasal yang ke-13, ayat 1, kemudian sampai kepada pasal 14, ayat yang ke-12. Saudara sekalian, saudara dipersilakan untuk membaca seluruh bagian ini. Bilangan pasal 13, ayat 1 sampai pasal 14 ayat yang ke-12. Saya akan mengutip beberapa bagian dari ayat-ayat ini. Jadi saudara sekalian, sebelum kita akan belajar bersama, mari kita berdoa mohon tuntunan Tuhan. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, sungguh kami bersyukur kepadamu untuk hari ini. Hari yang Tuhan anugerahkan kepada kami, dan terima kasih untuk kesempatan belajar kembali. Tuntunlah kami, supaya kami tidak menyimpang dari apa yang Tuhan tetapkan untuk kami. Tuhan, tolonglah kiranya melalui pelajaran ini, iman kami semakin kokoh teguh di dalam menghadapi tantangan-tantangan, di dalam menyampaikan pewartaan Injil. Bantulah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat hafalan yang akan kita pakai untuk hari ini adalah percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ayat ini diambil dari kitab Amsal, pasal yang ketiga, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Ayat ini akan kita coba telaah bersama berkenaan dengan pengalaman-pengalaman yang dialami oleh bangsa Israel pada masa itu di bawah kepemimpinan Nabi Musa. Mereka siap untuk masuk ke negeri perjanjian. Namun ada tantangan yang harus mereka hadapi. Hambatan yang harus mereka lewati. Nah, saudara sekalian, pelajaran hari ini akan menolong kita, membuka wawasan kita. Bagaimana orang harus tetap teguh beriman kepada Allah di tengah-tengah hambatan, tantangan dari saudara-saudaranya sendiri, yaitu saudara-saudaranya yang tidak mau mempercayai Tuhan yang telah memimpin mereka dari Mesir sampai ke perbatasan tersebut. Dan ayat-ayat yang akan kita pakai ini menolong kita mengingat kembali tentang sejarah ini dan sikap yang benar pada waktu menghadapi tantangan-tantangan yang menurut pikiran manusia sangat besar dan sangat menakutkan. Bilangan pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang. Semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Ayat yang ketiga, lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel.
Saya lanjut dengan ayat yang ke-17. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan, katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb, dan naiklah ke pegunungan. Ayat 18. Dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu, apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah, apakah mereka sedikit atau banyak, dan bagaimana negeri yang didiaminya, apakah baik atau buruk, bagaimana kota-kota yang didiaminya, apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu. Ayat yang ke-20, dan bagaimana tanah itu, apakah gemuk atau kurus, apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak. Tabahkanlah hatimu, dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu adalah musim hulu hasil anggur. Ayat yang ke-25. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya, dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Ayat yang ke-27 dan ke-28. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Ayat 29. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada umumnya manusia itu senang mengikuti kelompok mayoritas suara terbanyak. Beberapa alasan mereka adalah mereka ini takut kepada hukuman sosial yang diberikan bila mereka berbeda pilihan. Mereka takut tampil beda. Mereka malas untuk memeriksa suatu pilihan, dan yang mudah adalah ikut saja kelompok yang lebih besar. Namun, berkaitan dengan kebenaran, apakah kita juga akan mengikuti suara terbanyak atau suara mayoritas? Sebab kita tahu bahwa kebenaran akan tetap merupakan kebenaran, tidak peduli berapapun pengikutnya, tidak peduli berapa banyak yang menyetujui dan mengikutinya. Dalam hal ini Allah ingin kita memiliki iman yang teguh, yang tidak bergantung pada suara terbanyak, tetapi kepada kebenaran Allah. Dan inilah pilihan yang ditetapkan Tuhan bagi kita, supaya kita tetap mempercayai Dia saja, meskipun lingkungan di sekeliling kita tidak memiliki iman yang sama, tidak memiliki kepercayaan yang sama. Nah, pelajaran kali ini yang diambil dari kitab Bilangan pasal yang ke-13, kita akan melihat 4 alasan kenapa orang beriman teguh itu harus tetap percaya kepada Allah. Beriman teguh kepada Allah itu penting bagi orang-orang yang percaya
kepada Dia. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, catatan yang pertama, perkara ini menolong kita untuk memandang masalahnya dengan tepat. Saudara sekalian, Israel sudah sampai di batas selatan Kanaan. Tuhan menyuruh Musa untuk mengutus 12 orang Israel mengintai tanah Kanaan. Ditetapkan bahwa setiap satu suku dipilih satu orang dan mereka harus memberikan laporan sepulang mereka dikirim untuk mengintai negeri Kanaan tersebut. Nah, menurut catatan yang kita baca, setelah lebih dari 40 hari, mereka kembali dan menceritakan hasil pengintaian mereka. Nah, laporan yang disampaikan oleh mereka kepada Musa, Harun, dan segenap orang-orang Israel memberitahu bahwa negeri itu memang berlimpah susu dan madunya. Itu murni berdasarkan apa yang mereka lihat, tidak ditambah-tambahin lagi dan tidak ditafsirkan. Nah, itu jelas sekali apa yang mereka lihat, mereka sampaikan. Dan mereka membawa anggur yang digandar oleh 2 orang, menunjukkan betapa suburnya tanah yang mereka lihat itu. Saudara sekalian, setelah mereka menyampaikan seluruh laporannya, kemudian ada tambahan yang disampaikan oleh kelompok yang lain. Kata yang dipakai di sana di dalam ayat yang ke-28 itu, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar, juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Nah, catatan kata hanya itu menunjukkan rasa pesimis, rasa takut menghadapi tantangan yang ada. Lupa kepada Tuhan yang lebih kuat, yang telah memimpin mereka dengan tangan yang teracung, dengan tangan yang kuat, dengan tangan yang penuh kuasa dari tanah Mesir menuju ke Kanaan. Saudara sekalian, mereka mengalami mujizat-mujizat hebat dari Tuhan. Pada waktu mereka kekurangan air, Tuhan memberikan air kepada mereka. Pada waktu mereka kekurangan makanan, Tuhan mengirimkan mana kepada mereka. Pada waktu mereka menginginkan daging, Tuhan mengirim burung-burung puyuh ke perkemahan mereka. Pada waktu mereka menghadapi tantangan-tantangan di jalan, Allah memimpin dan membimbing mereka seperti seorang gembala menuntun domba-dombanya. Saudara sekalian, luar biasa mujizat yang telah Tuhan nyatakan kepada mereka. Namun mereka berhadapan dengan tantangan baru. Nah, apakah mereka tetap percaya kepada Allah yang Maha Kuat, atau mereka percaya kepada apa yang mereka lihat dengan mata mereka? Dan inilah pelajaran kita. Kita diminta supaya kita bisa memandang, melihat masalah itu dengan tepat. Nah, contohnya Kaleb adalah orang yang tetap beriman teguh, beriman kokoh. Dia melihat masalah dengan tepat, sehingga dia meyakinkan mereka untuk tetap maju, meskipun 10 orang memberitahu lebih baik mereka mundur dari tantangan ini. Nah, atas usul itu, 10 pengintai yang lain menegaskan bahwa mereka tidak mempunyai kesanggupan untuk maju. Mereka memandang masalahnya lebih besar daripada kekuatan Allah. Saudara sekalian, dalam catatan kita ini, mereka telah kalah sebelum berperang. Kemudian ayat yang ke-32 menjadi tidak masuk akal.
Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga ditambahkan di dalam ayat yang ke-33 itu, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Nah, jadi dalam ayat 32 itu, pemikiran mereka menjadi tidak masuk akal. Kenapa? Karena mereka melihat sesuatu yang dilebih-lebihkan, mengakibatkan seluruh orang Israel menjadi ketakutan. Mereka melihat masalah, namun mereka tidak melihat Allah yang telah memberikan kepada mereka janji bahwa negeri itu diberikan kepada mereka. Bagaimana bisa Kanaan itu menjadi negeri yang indah dan subur jika mereka makan penduduknya? Nah, ini tidak masuk akal. Nah, itu sebabnya mereka membesar-besarkan masalah. Orang enak yang tinggi perawaannya itu disebut sebagai raksasa. Disebut sebagai Nephilim. Itu Kejadian pasal 6 ayat yang keempat. Sehingga mereka merasa diri mereka seperti belalang dibanding dengan penduduk Kanaan. Mereka menganggap diri mereka kecil-kecil, berhadapan dengan raksasa-raksasa. Orang enak yang tinggi perawakannya itu diungkapkan kepada jemaat Israel pada waktu itu sebagai raksasa, sebagai Nephilim. Itu membuat ciut hati semua orang yang ada di sana. Laporan mereka itu kemudian berubah menjadi intimidasi atau menjadi ancaman. Sehingga orang-orang Israel menjadi takut. Dan memang kelihatannya 10 orang yang lain itu menginginkan mundur. Dengan demikian mereka menakut-nakuti jemaat Israel agar orang-orang Israel menjadi takut. Saudara sekalian, orang yang beriman teguh tidak demikian. Dia mampu melihat satu fakta dan melihat masalah itu sesuai dengan porsinya sehingga dapat memikirkan solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Orang yang beriman kokoh teguh juga melihat Tuhan sebagai penopang mereka. Di dalam ayat 1 diberitahu bahwa Tuhan yang menyuruh mereka untuk mengintai. Dengan demikian mereka sedang diuji keteguhan keyakinan mereka kepada Allah. Catatan kita yang kedua akan menolong kita untuk mengatasi godaan dari suara yang banyak. 10 orang takut sehingga tidak percaya kepada Allah. Sementara hanya 2 yang beriman. Menurut pendapat saudara, bagaimana hal ini bisa terjadi? Menurut pendapat saya, saudara sekalian, bahwa sesungguhnya dua-duanya beriman. Hanya yang satu beriman kepada masalah, yang satu beriman kepada Tuhan. Nah, sesudah disampaikan berita itu, tinggal pilihan dari orang-orang Israel yang mendengarkan berita, yang mendengarkan laporan dari mereka semua. Nah, ternyata segenap umat Israel menangis, meraung-raung, justru terpengaruh ketidakpercayaan 10 pengintai itu. Kelihatannya bahwa sikap tidak percaya itu cukup menular
kepada orang-orang yang demikian banyaknya. Mereka kemudian bernostalgia tentang Mesir. Padahal mereka lah yang selalu berdoa minta dilepaskan dari perbudakan di Mesir. Namun sekarang menghadapi tantangan, justru mereka menuduh Tuhan merencanakan kejahatan atas Israel. Padahal mereka sendiri melihat dan mengalami banyak kebaikan-kebaikan Allah telah mereka rasakan, mereka alami sepanjang perjalanan dari tanah Mesir menuju ke Kades Barnea. Lalu mereka bermaksud di dalam ketakutannya ini, di dalam ketidakpercayaan kepada Allah, mereka bermaksud memilih pemimpin baru justru untuk kembali ke tanah Mesir. Saudara sekalian, orang yang tidak percaya cenderung suka menyalahkan keadaan dan ujung-ujungnya menyalahkan Tuhan sendiri. Sebaliknya, orang yang beriman teguh, orang yang percaya kokoh kepada Tuhan, akan mengalami kekuatan Tuhan, termasuk bila ia harus berdiri sendiri dengan pilihannya tersebut. Catatan yang ketiga, pelajaran ini akan menolong kita mengingat kuasa dan janji Allah. Iman adalah mempercayai sesuatu yang kita tidak mampu membuktikan secara jelas. Karena iman itu adalah meyakini akan janji Allah untuk sesuatu yang belum kita lihat, sesuatu yang ada di depan kita. Namun Tuhan yang kita percayai mengerti dan tahu apa yang bakal jadi di depan. Nah, itu sebabnya tinggal kita memilih percaya kepada Dia yang tahu yang di depan atau percaya kepada apa yang kita lihat pada saat ini. Kalau kita membaca di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang pertama itu adalah ayat-ayat yang sangat kita kenal. Saya ambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dasarnya adalah pengharapan. Kenapa kita bisa berharap dari sesuatu yang tidak kita lihat? Karena Allah yang sudah melihat telah menjanjikannya kepada kita. Iman memang memerlukan persetujuan intelektual dan keyakinan. Contohnya, kalau kita bertemu dengan kursi yang terlihat kuat untuk menopang kita, dan pikiran kita setuju bahwa kursi itu memang kuat, maka kita langsung duduk tanpa bertanya lagi. Meskipun kita belum pernah membuktikan bahwa kursi tersebut kuat untuk kita duduki. Jadi, iman itu adalah saat pikiran kita setuju bahwa kursi itu kuat dan kita tentunya akan langsung duduk tanpa bertanya-tanya lagi, tanpa ragu. Saudara sekalian, Kaleb dan Yosua adalah contoh orang yang beriman pada peristiwa ini. Tanggapan mereka, tanggapan Kaleb dan tanggapan Yosua tercatat di dalam pasal yang ke-14, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Ayat yang ke-7. Dan berkata kepada segenap umat Israel, ini adalah tanggapan Kaleb dan Yosua. Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Ia menyebutkan ulang faktanya. Fakta pada waktu mereka memasuki negeri Kanaan untuk mengintai. Ayat 8. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita.
suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Saudara sekalian, kita melihat ia mulai mengarahkan kembali kepada iman kepada Allah yang telah menuntun mereka, yang telah mereka alami mujizat-mujizatnya sepanjang perjalanan mereka yang tidak sebentar. Ayat ke-8 itu, Yosua dan Kaleb mengingatkan akan janji Tuhan yang akan memberikan tanah Kanaan tersebut kepada mereka. Itu sebabnya dikatakan di dalam ayat yang ke-9, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Kenapa? Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Itulah apa yang disampaikan oleh Yosua dan Kaleb. Ajakan untuk mengikuti perintah Tuhan. Ajakan untuk tidak takut. Keyakinan bahwa musuh sudah kalah. Mengingatkan bahwa Tuhan beserta mereka. Saudara sekalian, iman membuat mereka mampu melihat masalah dalam kuasa dan janji Tuhan. Mereka percaya jika Tuhan sudah berjanji, maka perkara itu pasti akan digenapi karena Dia adalah yang Maha Kuasa. Bagaimanapun juga, mereka sudah mengalaminya sejak dari Mesir sampai tiba di perbatasan Kanaan. Kaleb dan Yosua beriman teguh pada Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, catatan kita yang keempat. Menolong kita untuk mengatasi dosa ketidakpercayaan. Orang Israel itu bukannya bertobat, malah hendak melempari Kaleb dan Yosua dengan batu. Itu disebutkan di dalam ayat yang ke-10. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi nampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Dan untunglah kemuliaan Tuhan nampak di kemah pertemuan Israel. Saudara sekalian, Allah yang Maha Tahu menegaskan bahwa Israel tidak sekedar takut, tetapi mereka tidak mau percaya kepadanya, meskipun ia telah mengadakan banyak mujizat di dalam kehidupan mereka sekalian. Ketidakpercayaan sebenarnya adalah dosa yang mengerikan. Kenapa? Karena dosa tidak percaya itu merupakan akar dari segala dosa-dosa lainnya. Ia merupakan dosa yang mudah sekali menular kepada orang lain. Dan yang paling parah, ketidakpercayaan itu sama dengan menghujat Allah karena menganggap Allah tidak sanggup memenuhi janjinya dan menuduh Allah merencanakan kejahatan atas mereka. Kisah selanjutnya, kita sudah tahu. Mereka dihukum mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Dan yang berusia 20 tahun ke atas akan habis dalam pengembaraan tersebut. Mereka tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Orang yang beriman teguh akan terus memandang kepada Tuhan, sehingga dapat mengalahkan godaan ketidakpercayaan. Tuhan berfirman di dalam ayat yang 11, Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Luar biasa, dosa ketidakpercayaan dianggap menghina Tuhan, menista Tuhan.
Itu sebabnya sabdanya, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Saudara sekalian, pada ayat yang ke-21 memberitahu kita, sabdanya, hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi, semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Ada berkat yang luar biasa. Orang yang teguh beriman akan terus memandang kepada Tuhan, sehingga dapat mengalahkan godaan ketidakpercayaan, dan Tuhan Allah memberkati mereka. Kesimpulannya, saudara sekalian, kita perlu memahami bahwa ketidakpercayaan sama dengan penghujatan kepada Allah karena menganggap kesaksiannya tentang Yesus adalah bohong dan jalan keselamatan yang disediakannya adalah keliru atau salah. Namun pada saat yang sama, orang yang tidak percaya mengatakan bahwa dirinya lebih cerdas daripada Allah yang Maha Kuasa. Saudara, tidak ada pilihan lain. Jika beriman pada Allah di dalam Yesus Kristus, berimanlah terus. Beriman teguh meskipun harus dimusuhi oleh banyak orang. Kebanyakan orang. Mungkin itulah salib yang harus kita pikul sebagai murid-murid Kristus. Terima kasih saudara sekalian. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan yang mengingatkan kami kembali supaya sungguh-sungguh kami percaya kepadamu saja. Karena kami tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang setia, Allah yang akan memenuhi janjinya, karena Engkaulah yang Maha Kuasa. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Tolonglah kami supaya jiwa ketidakpercayaan itu tidak ada pada kami. Tetapi anugerahi kami dengan iman yang teguh, iman yang kokoh kepadamu, kepada sabdamu. Terpujilah namamu, ya Tuhan Yesus. Nama Tuhan diagungkan di tengah-tengah kami. Amin. Terima kasih saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sampai berjumpa kembali pada waktu-waktu berikutnya. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan bimbingan dari Roh yang Maha Kudus menyertai kita sekalian selanjutnya.